la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqa asyubahati rami karra'i yar'a haulal khima yushiku ayyatta'a fihi ala wa inna likulli malakin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhat jasadul kullu wa idza fasadat fasada jasadul kullu ala wa yal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, yang sana kelihatan, yang sini tidak kelihatan. Apa guys? Biasanya pakai HDMI yang mungkin lebih bagus. Dari hadis yang ini kita bisa melihat bahwa ada halal, ada haram, ada mustabihat, atau kita sebut dengan syubhat. Rasulullah SAW menerangkan bahwa innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu adalah jelas, gamblang, jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya, antara halal dan haram, yang enggak jelas halalnya, yang enggak jelas haramnya, itu namanya umurun mustabihatun. Ya, perkara-perkara yang mustabihat atau syubhat. Baik, kita bahas satu persatu. Sepertinya kalau satu kali pertemuan mungkin tidak cukup. Ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan ya. Ya, betul ya. Pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Baik, innal halal bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Halal dalam Al-Quran, halal dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan halal karena memang tidak ada dalil yang mengharamkan. Kalau untuk halal di dalam Al-Quran jelas, itu jelas. Kalau memang Al-Quran menghalalkan maka dia halal. Halal menurut sunnah juga jelas, sudah diterangkan oleh Rasulullah yang halal begini. Halal dalam posisi didiamkan oleh Allah, karena di dalam Al-Quran tidak ada pengharaman, di dalam hadis juga tidak ada pengharaman, sehingga memakai sebuah kaidah al-aslu fil asya'i al-ibaha ma lam yadullu ala tahrimi. Jadi segala sesuatu itu hukum asalnya adalah mubah, boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi sesuatu yang halal itu jelas. Kemudian wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya sesuatu perkara yang haram itu adalah jelas. Haram yang terdapat di dalam Al-Quran, haram yang terdapat di dalam Al-Quran. Apa contohnya haram di dalam Al-Quran? Banyak sekali. Innallaha harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi faman iturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Jadi itu contoh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan kepada kalian itu al-maitata, bangkai. Wad-dam, Allah mengharamkan darah. Walahmal khinzir, Allah mengharamkan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan binatang-binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah atau dipersembahkan kepada selain Allah. Itu contoh haram di dalam Al-Quran. Kemudian haram di dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Di antara contohnya mungkin yang paling kita hafal itu haram di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW itu kullu muskirin haramun qaliluhu wa kathiruhu haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah haram, sedikitnya atau banyaknya itu adalah haram. Itu namanya khamar.
Itu penguat daripada posisi innamal khamru wal maisiru itu nanti menjadi rijsun min amali syaitan, fajtanibu itu. Kemudian ada haram secara kaidah. Ada haram secara kaidah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan haram secara kaidah. Jenengan kalau mencari haramnya air tape yang difermentasi itu tidak akan ketemu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada enggak bicara tentang masalah air tape di dalam Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada ya. Maka nanti kita pahami di dalam kaidah istinbatul ahkam di dalam Al-Quran ya. Di dalam kaidah-kaidah istinbatul ahkam di dalam Al-Quran itu kita paham ada namanya Al-Quran, kita paham ada namanya Sunnah, kita paham namanya ijma, kita paham namanya qiyas. Nanti ada istinbat-istinbat dalil-dalil yang tidak tersepakati. Ada namanya maslahah mursalah, ada namanya istihsan, ada namanya satu dari'ah dan seterusnya itu. Kita melihat yang namanya katakanlah air tape, apa legen namanya, benar ya, legen ya. Kita cari di dalam Al-Quran tidak ada, kita cari di dalam Sunnah tidak ada. Terus kenapa kemudian yang namanya air legen atau air tape itu bisa jadi haram? Itu terambil dari kaidah-kaidah tadi. Ada namanya qiyas, ada namanya qiyas. Pokoknya hukum asalnya sama, cabangnya sama, ilat hukumnya sama, plek sama, maka dia menjadi qiyas. Ini qiyas inilah yang kemudian atau yang kita disebut dengan ijtihad. Ijtihad itu yang dipakai oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pas ketika dikirim oleh Rasulullah ke suatu daerah, Rasulullah tanya, kamu nanti menghukumi pakai apa? Dia bilang, saya menghukumi pakai Al-Quran. Nabi tanya, fa'ilam tajid fihi, kalau kamu tidak ketemu di dalam Al-Quran, kamu menghukumi pakai apa? Saya akan menghukumi pakai Sunnah Rasulullah SAW. Nabi tanya, fa'ilam tajid fihima, kalau kamu tidak menemukan dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah, kamu menghukumi pakai apa? Maka kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan ajtahidu fil ra'yi. Nah, itu namanya ijtihad. Jadi kita tidak memungkiri ada namanya ijtihad. Makanya jenengan bisa melihat ya, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah itu kadangkala bersifat mutlak, kadangkala bersifat umum. Ya, itu. Baik. Ada juga haram karena membahayakan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, yang kemudian di dalam sesuatu yang nantinya akan menjadi sesuatu yang haram, Jadi maka konteksnya saya katakan haram itu jelas, halal itu juga jelas, dan semuanya sudah ada dalil. Lah pas ketika kemudian halal tidak jelas, haram tidak jelas, di antara itu maka disebut dengan wa bainahuma umurun mushtabihatun. Jadi antara keduanya itu ada perkara-perkara yang namanya mushtabihat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pembagian daripada hukum-hukum yang ada. Jadi selama memang tidak dijelaskan dan itu didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah mubah. Contohnya syubhat itu diantaranya, saya meyakini sampai hari ini namanya bekicot itu termasuk umur mustabihat. Itu berbagai perdebatan di kalangan para ulama, ada yang begini, ada begitu, ada begini, begitu. Akhirnya saya sepakat bahwa bekicot itu termasuk perkara yang mustabihat. Kalau berkenaan dengan perkara mustabihat itu memang la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak orang, tidak banyak manusia yang mengerti tentang masalah syubhat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
yang halal itu yang harus kita ambil. Karena masalahnya begini, makanan yang kita makan kalau itu tidak halal itu jelas sangat-sangat mempunyai efek yang luar biasa kepada kita. Di antaranya efek kalau kita makan sesuatu yang tidak halal atau haram, itu doa kita itu yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah sudah kita bahas di dalil sebelumnya, di hadis sebelumnya ya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menceritakan ada orang yang dia itu sudah yutirus safar, ya bepergian jauh. Rambutnya itu sudah madul-madul, as'asa wa aghbara. Rambutnya madul-madul, tubuhnya penuh dengan apa? Debu. Dan dia kemudian mengangkat tangannya, rafa'a yadayhi ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang qala ya rabbi ya rabbi ya rabbi, kan begitu ya. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa mat'amuhu haramun, ya, makanannya itu haram. Masyarabuhu haramun, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dia sarapannya juga pakai sesuatu yang haram. Maka Nabi bilang fa anna yustajaba lahu, bagaimana doanya itu dikabulkan oleh Allah. Jadi wajib kita ini hukumnya hanya memilih yang halal. Wajib hukumnya kita ini memilih yang halal. Jangan sampai kemudian kita masuk pada sesuatu yang haram. Karena haram yang kita makan itu bisa membuat doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk makan yang haram ini konsekuensinya adalah neraka. Kalau di dalam riwayat yang saya ingat itu adalah kullu lahmin nabata minal harami, ya, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aulalahu. Ya, setiap yang namanya daging, ya, daging nabata minal haram, yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka fannaru aulalahu, maka neraka itu lebih utama. Orang yang makan yang haram, suka makan yang haram itu ibadahnya kira-kira diterima atau tidak? Orang yang makan yang haram, suka makan yang haram, terus makan yang haram, itu kira-kira ibadahnya diterima atau tidak? Bagaimana dengan orang yang setiap saat itu bersinggungan dengan sesuatu yang haram? Doanya juga tidak didengar oleh Allah, ibadahnya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi konteksnya tadi konsekuensinya adalah apa? Konsekuensinya adalah neraka. Kalau kita itu memang dituntut untuk memakan yang halal, menjauhi yang haram, nanti suatu saat kita akan muncul kondisi, akan muncul sebuah kondisi di mana kita kadangkala akan memakan atau itulah yang kita sebut dengan darurat. Dalam Al-Quran tadi sudah saya sebutkan, innallaha harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Di situ ada kalimat famanit turra ghaira baghin wala adin fala itsma alaih. Fala itsma alaih. Jadi di situ kan ada kalimat famanit turra, barang siapa yang memang betul-betul terpaksa. Kita ada di hutan. Di hutan. Di situ ada dua pilihan. Makan yang ada cuma babi atau binatang yang haram, ular dan sebagainya. Kalau tidak makan, mati. Kalau tidak makan, mati. Maka kondisi yang semacam ini akhirnya kita diperbolehkan untuk memakan babi. Tetapi ghairu adin, itu ghairu baghin wala adin, niatnya bukan untuk membangkang sesuatu yang haram dan tidak berlebih-lebihan, cukup diambil yang sekiranya bisa mengenyangkan saja. Ada yang bertanya tentang mau
ibadah haji. Ada yang menyebut meningitis itu adalah sesuatunya dari babi, katanya begitu. Kalau tidak disuntik ya ora budal, ya kan? Kalau umpamanya disuntik adalah sesuatu yang haram, dan satu-satunya yang ada cuma itu, yang lain tidak ada. Apakah boleh kemudian di sini? Maka di sini kemudian para ulama membuat kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat, bahwa darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Dengan catatan memang daruratnya itu bukan dibuat-buat oleh kita, tapi memang darurat yang muncul, terpaksa yang muncul itu memang berdasarkan syariat yang jelas. Gitu ya. Jadi kita ambil sesuatu yang halal dan kita jauhi sesuatu yang haram. Anak-anak kita itu kalau yang kita masukkan ke perut mereka itu adalah sesuatu yang haram, itu pasti konsekuensinya tinggi. Mereka diajak menghafal Al-Quran susah, mereka diajak untuk berbuat baik susah. Kalau Syekh Mustafa Al-Bugha itu di dalam kitab ini namanya Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi itu menyebut bahwa konteksnya memang ada teko. Kalau teko itu diisi yang namanya susu, maka nanti pas ketika keluar pun juga susu. Itulah ketika seseorang itu setiap saat yang dimasuki itu adalah sesuatu yang haram, maka nanti yang keluar pun juga sesuatu yang haram. Ini sebenarnya adalah sebuah bentuk isyarah dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa kita hukumnya fardu ain untuk memastikan yang kita makan itu adalah halal. Harus kita pastikan dan harus kita punya pengetahuan apa itu yang namanya haram supaya kita jauhi. Kalau kita tidak pernah ngaji, nggak pernah belajar, bagaimana kita tahu mana yang halal, bagaimana kita tahu yang namanya haram? Lah, termasuk perkara yang syubhat itu juga harus kita jauhi. Maka di sini disebut faqad istabara alidinihi wa irdihi. Jadi ittaqa itu kan sebenarnya mempunyai makna menjaga diri. Kalau dinamakan oh dia itu bertakwa, berarti dia itu secara linguistik dia itu sudah mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dihiasi dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam bahasa tazkiyatun nafs ada istilah takhalli, ada istilah tahalli. Perkara yang syubhat itu harus dijauhi. Famanittaqa, maka barang siapa yang mampu menjaga dirinya asyubhati, dari perkara-perkara syubhat, maka faqad istabara'a, maka sungguh dia itu telah membebaskan dirinya lidinihi, untuk agamanya, wa irdihi, dan untuk harga dirinya. Makanya kemudian disebut oleh Rasulullah, wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Ya, barang siapa yang terjatuh kepada sesuatu yang syubhat, maka dia nanti akan terjatuh kepada sesuatu yang haram. Jadi yang halal kita ambil, yang haram dan yang syubhat kita tinggalkan. Ini poin yang pertama. Al-hathu ala fi'lil halal wajtinabil harami wa tarkis syubhat. Ya, wa tarkis syubhat. Kemudian wal ihtiyati lid-dini wal irdi. Jadi ada dorongan, ada perintah untuk apa? Ala fi'il halal, untuk melakukan hal-hal yang halal. Berdasarkan syarah daripada hadis yang tadi itu, innal halala bayyinun itu tidak hanya pada konteks makanan, tapi juga masuk kategori perbuatan. Ada perintah dari Allah untuk makan sesuatu yang halal, dan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang halal saja. Jadi perkara-perkara yang halal itu adalah perkara-perkara yang diizinkan oleh syariat. Diizinkan oleh syariat. Kemudian wajtinabil haram, dan menjauhi dari sesuatu yang haram, baik makanan
maupun perbuatan. Kemudian watarki syubhat, dan meninggalkan sesuatu yang syubhat, baik makanan atau perbuatan. Ini jadi menarik. Orang itu seringkali menuduh orang lain, wah kamu itu syubhat. Saya pernah dituduh sebagai orang ustadz syubhat. Ini kan juga sering toh model-model semacam, wah ini ustadz syubhat, ini ustadznya syubhat ini. Apa konteks ustadz syubhat itu yang kayak apa sebenarnya? Suatu saat saya menerangkan tentang tata cara sujud. Apakah itu lututnya dulu? Apakah itu tangannya dulu? Saya sampaikan, ini Nasiruddin Albani lebih cenderung yang semacam ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu lebih cenderung yang semacam ini. Dan banyak para ulama yang cenderung kepada lututnya dulu. Dan kemudian saya sampaikan di poin nomor 3 pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata bahwa dua-duanya itu sah. Dua-duanya itu sah. Apakah dia itu tangannya dulu? Apakah dia itu lututnya dulu? Dua-duanya sah. Sepakat para ulama dua-duanya sah. Cuman hanya berbeda pada konteks lebih afdal yang mana, itu saja. Dan kemudian ada yang memahami bahwa melihat pada kondisi Rasulullah Muhammad SAW. Saya contohkan, Rasulullah SAW itu di dalam riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha itu kan sholatnya panjang. Kemarin saya sampaikan di Manarul tentang al-adabun nafsi, adabu ma'an nafsi, bagaimana etika terhadap diri. Salat malam itu Nabi Muhammad SAW menurut Ibu Aisyah radhiyallahu anha itu kan pas ketika salat malam itu kan kaki beliau sampai bengkak. Berdasarkan riwayat Hudzaifah ibnu al-Yamani, Rasulullah itu satu rakaat bisa mampu menghabiskan Al-Baqarah, Ali Imran dan surat An-Nisa dalam satu rakaat. Itu Ibnu Al-Yamani mengatakan fa'iftataha bi suratil Baqarah. Pas ketika nyampe pada akhir surat Al-Baqarah, Ibnu Al-Yamani mengatakan wa qultu ayyarka'a ida akhir suratil Baqarah. Saya berkata Rasulullah akan rukuk pada waktu akhir daripada surat Al-Baqarah. Tsumma madha fa'iftataha bi surati Ali Imran. Kemudian beliau lanjut dan membaca surat Ali Imran. Pas ketika nyampe pada akhir surat Ali Imran, Hudzaifah mengatakan, Ibnu Al-Yamani mengatakan wa qultu ayyarka'a inda akhir surati Ali Imran. Tapi apa? Tsumma madha fa iftataha bi suratin Nisa. Nabi lanjut dan beliau membuka surat An-Nisa. Wa kana qira'atuhu mutarassilan itu. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha di dalam riwayat Bukhari itu, ketika wa idza kathura lahmuhu dan pas ketika dagingnya Nabi sudah mulai banyak, artinya apa? Sudah mulai tua, sudah mulai gemuk, maka Rasulullah SAW itu yusalli jalisan. Maka Nabi Muhammad SAW itu sholatnya sambil duduk. Ketika idza arada ayyarka'a qama faqara'a. Dan pas ketika Rasulullah Muhammad SAW itu akan berkehendak untuk melakukan rukuk, maka beliau berdiri, beliau membaca sebentar, kemudian beliau rukuk. Itu artinya apa? Ada pemahaman Nabi Muhammad itu harus kita pahami secara proporsional. Ketika Nabi masih kuat usianya sekian, ketika Nabi masih sudah sepuh, lemaknya sudah semakin tinggi. Itu ada yang memahami Rasulullah Muhammad SAW rukuknya pakai lutut dulu, itu pas ketika Rasulullah kondisinya kayak apa, dan ketika Rasulullah itu kemudian rukuk sujudnya pakai tangan dulu, itu kondisinya kayak apa. Itulah yang kita sebut dengan istinbat al-jam'u bainal adillati ma'amkan apa huwa wajibun itu. Ya, jadi pas ketika contoh jenengan itu kalau sudah tua, yang lebih enak, kenapa tidak lututnya dulu? Ada orang yang ketika orang itu perutnya sudah gede, sudah gemuk, enaknya ngapa dulu? Tangan dulu lah.
Sehingga kemudian ada yang memahami bahwa konteks seperti Ibnu Taimiyah, dua-duanya itu sah karena konteks kondisi daripada Rasulullah Muhammad SAW. Ketika saya menerangkan semacam ini dari Surabaya, Ustaz, itu syubhat. Wah, kaget saya dituduh syubhat. Menerangkan istinbatul ahkam yang semacam itu dalam konteks fikih ikhtilaf semacam itu dengan pendekatan-pendekatan yang kontekstual seperti itu sudah langsung dituduh syubhat. Makanya Ustadz Adi pun juga dituduh Ustadz syubhat. Jangan buru-buru menuduh orang lain itu syubhat sebelum kita tahu kapasitas bagaimana istinbatul ahkam. Al-Quran yora hafal, bahasa Arab yora paham, ya, sorok nahwu mantek balaghah yora ngerti, qawaidul fikih yora ngerti, usul fikih apalagi, ulumul Quran apalagi, ulumul hadis apalagi. Kemudian kita ikut-ikutan mentahdir orang, ini ustadznya syubhat. Syubhatnya yang kayak apa? Tolong diterangkan. Kenapa? Kalau kita gampang menuduh itu, nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kok langsung menuduh orang syubhat? Padahal kalau kita pahami kan berarti kalau seseorang itu dituduh syubhat, berarti orang itu melakukan sesuatu yang haram kan? Lalu di sini disebut dengan famanit taqa asyubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Itu berarti kalau kita menuduh orang, oh ini ustadznya ustadz syubhat, berarti kita secara nggak langsung sesuai dengan hadis ini menuduh ustadz itu selalu melakukan sesuatu yang haram yang harga dirinya tidak ada. Hati-hati menuduh orang syubhat. Maka belajar istinbatul ahkam, belajar ijtihad itu yang benar. Kalau kemarin di masjid Taqwa Batu saya bilang, jangan memahami Al-Quran dan Sunnah itu sepotong-sepotong, tapi kumpulkan secara tahlili, kumpulkan secara tematik, kumpulkan secara maudhu'iyah, dan kemudian biarkan Al-Quran itu, Sunnah itu dengan metode yang semacam itu tadi yang menyimpulkan, bukan akal kita yang menyimpulkan. Apalagi kalau kita itu sudah fanatisme kepada suatu kelompok, seringkali kita akan memahami sesuatu itu sesuai dengan kelompok kita, dan akhirnya menuduh orang lain yang tidak sesuai dengan kelompok kita itu, entah itu syubhat, entah itu apa dan sebagainya. Tidak boleh begitu. Maka pelajari betul. Kenapa? Berkenaan dengan masalah sujud tangan dulu atau rukuk dulu, pahami dulu. Nasiruddin Albani pendapatnya begini, madhab yang 4 itu pendapatnya begini, dalilnya begini. Gimana istinbatul ahkamnya? Pendekatnya kayak apa? Itu harus dipelajari lebih dulu. Maka ada istilah fikih ikhtilaf. Makanya Wahbah Az-Zuhaili itu sampai menulis sebuah kitab fikih namanya Fiqhul Islami yang berjilid-jilid yang gede. Beliau menulis secara rinci kenapa terjadi perbedaan pendapat. Lah kadang-kala kita itu baru 1 ayat 2 ayat sudah sosokan suka mentahdir orang lain. Tidak boleh. Tidak boleh gitu. Ini syubhat, hati-hati. Jadi ada makanan yang halal, perbuatan yang halal, makanan yang haram, perbuatan yang haram. Ada makanan yang bersifat syubhat dan ada perbuatan yang bersifat syubhat. Gitu. Jadi kita harus hati-hati. Maka posisinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wajib melakukan sesuatu yang halal, makan yang halal. Kemudian wajib menjauhi sesuatu yang haram, baik makanan ataupun minuman, dan wajib meninggalkan sesuatu yang syubhat. Maka berkenaan semacam itu, kemarin pertemuan sebelumnya saya bilang bahwa agama itu ittiba. Masih ingat ya Pak ya? Agama itu ittiba, la ibtidah. Agama itu ittiba. Agama itu bukan sesuatu yang membuat sakar PDW. Maka berkenaan sesuatu yang halal, berkenaan dengan sesuatu yang haram, berkenaan dengan sesuatu yang syubhat, kita wajib hukumnya mengikuti dalil-dalil yang ada. Ini halal, Anda mengatakan yang halal, dalilnya apa? Ini haram, Anda mengatakan yang haram, dalilnya apa? Dalam konteks yang haram tadi mungkin berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, berdasarkan ijtihad, atau berdasarkan sesuatu yang memang membahayakan.
Anda mengatakan ini syubhat, itu dalilnya apa? Kayak contoh, kita memaksakan orang sampai harus tangannya dulu, nggak boleh lututnya dulu kalau sujud. Tolong diterangkan secara detail pendekatannya kayak apa. Jangan sampai kemudian kita itu sholatnya tidak khusyuk gara-gara memikirkan orang lain berbeda dengan kita. Kita sujud pakai lutut, Allahu Akbar, teman yang di sebelah pakai tangan dulu, terus bingung gak karu-karuan, gak khusyuk. Iki dalile opo ya? Kok tangane dhisik? Sing gawe tangan dhisik iku ya ngono pisan. Iki dalile opo iki? Kok lututnya dulu dari mana ini? Akhirnya berkecamuk, kemudian yang dipikirkan itu cuman apa namanya? Tangan dulu atau lutut dulu. Esensi sholatnya jadi hilang. Itulah pentingnya keilmuan fikih ikhtilaf itu. Ya, Bidayatul Mujtahid itu bagus, kitab yang kita kaji, kita kembangkan. Bidayatul Mujtahid atau Subulus Salam, itu sarah daripada Bulughul Maram, itu juga bagus. Itu luar biasa. Atau Fikih Sunnah, Fikih Sunnah punya Said Sabiq, itu juga bagus, kita teliti. Jangan buru-buru langsung menjustifikasi, kitab ini apa ini, kitab ini apa. Baca dulu baru berkomentar. Kadang-kala kitab gundul ora iso maca tapi langsung menjustifikasi, itu aneh. Itu aneh. Itu kitab gundul ya ora iso maca tapi langsung menjustifikasi. Aneh model seperti itu. Ya, kadang-kala yang baru semangat ngaji karena saking taklidnya kepada ustadznya itu, apapun yang dikatakan ustadznya itu dituruti semua. Gitu. Baik. Kemudian apalagi perintah bahwa ikhtiyati lid-dini wal irdi. Betul-betul berhati-hati, ikhtiyat di dalam masalah agama dan harga diri. Dalam pandangan Allah, orang yang suka melakukan sesuatu yang haram, itu harga dirinya di hadapan Allah tidak ada sama sekali. Betul. Orang yang suka hal-hal yang bersifat syubhat dalam hal makanan, itu di hadapan Allah pun juga harga dirinya sudah hilang. Maka tadi kan sebut faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Ada pengalaman yang lucu juga. Ada seorang murid kita di SMP, diajari ngaji yo angel, dituturi yo angel, senengane bala-balik sekolah yo bolos gitu. Di kelas 1 sampai kelas 3 itu si Iqra gak mari-mari. Akhirnya saya guyon, tak tanyain sampai ini mangan opo lele, sama ini mangan opo. Teman-temannya justru yang jawab, dia suka makan krengsengan anjing pak. Saya tak tanya juga, loh, apa bener begitu ya? Bener pak, kan kok bisa begitu? Ya memang kondisinya di masyarakat situ suka begitu. Bahkan cerita itu, namanya anjing itu dimasukkan karung, diikat, dipukuli sampai mati. Begitu sudah mati, maka kemudian anjing itu diletakkan di wajan yang gede yang sudah dipanasi, dimasukkan blek, baru kemudian dikuliti karena supaya darahnya itu tidak keluar. Dan katanya itu kalau darahnya tidak keluar itu dagingnya lebih enak untuk dimakan. Tiap hari sering kakek neneknya itu makan itu, beli 10 ribuan satu bungkus 10 itu. Ya saya kemudian tak guyoni, yo makan nih aku gitu. Lihat dituturi ngguk-ngguk gitu. Itu karena memang itu anak-anak kita. Kalau kita masuki sesuatu yang haram, coba tes anak-anak kita itu. Antara anak-anak kita yang kemudian kita sodori Al-Quran dengan musik-musik, lebih cepat hafal mana? Anak-anak sekarang lebih cepat musiknya yang hafal. Disuruh tuh menghafalkan juz 30 itu wangil masya Allah. Tapi begitu 1 kali 2 kali dengar namanya musik itu, wah cepatnya luar biasa. Kenapa? Perkara-perkara yang haram itu sudah terbiasa di lingkungan masyarakat itu. Yang dilihat perkara-perkara yang haram sudah terbiasa dilihatnya. Maka justru kemudian perkara yang haram itulah yang kemudian jadi mudah untuk dihafal. Saya termasuk orang yang kenceng tentang masalah musik. Saya tidak suka betul dengan namanya musik. Dan musik itu tidak bisa digandeng dengan namanya Al-Quran Karim. Yo wis belok cepet men Pak. Pertemuan terakhir hadis itu durung mati ya, tapi tidak apa-apa, nanti kita sambung lagi setelah bulan puasa kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dialog atau tidak?
Ada diskusi atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya simpulkan saja satu baris di sini. Berarti ada sesuatu yang halal, halal dalam Al-Quran, halal di dalam Sunnah, atau halal sesuatu yang didiamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada perkara yang haram, perkara yang haram dalam Al-Quran, perkara yang haram di dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW, perkara haram di dalam konteks pendekatan istinbatul ahkam, karena tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kayak seperti jenengan itu, seperti yang saya sampaikan tadi, air apa tadi? Air tape atau air legen. Kemudian haram karena memang posisinya betul-betul membahayakan tubuh ataupun orang lain. Kemudian ada sesuatu yang syubhat antara halal dan haram. Yang haram harus ditinggalkan, yang syubhat juga harus ditinggalkan. Dan orang kalau melakukan sesuatu yang haram, memakan sesuatu yang haram, konsekuensinya adalah doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan konsekuensinya dia masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang syubhat juga harus kita hati-hati. Sebagai penutup, kita harus ngaji, kita harus mengkaji keilmuan supaya kita paham mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita sesuatu yang haram dihalalkan, sesuatu yang halal jadi diharamkan, sesuatu yang bukan syubhat dianggap syubhat. Itulah pentingnya ngaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.